Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang lingkaran bagian yang keempat, yaitu kita akan belajar tentang segi empat tali busur. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8, SMP, MTS, dan sederajat. Menemukan rumus segi empat tali busur. Untuk memahami segi empat tali busur, silakan perhatikan tayangan berikut. Segi empat tali busur merupakan segi empat yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran. Perhatikan tali busur A, B, C, D. Kita akan menganalisis bagaimana hubungan jumlah dua sudut pada tali busur yang saling berhadapan. Kita hitung sudut A, B, C. Ya, besarnya 110 derajat. Kemudian kita hitung sudut A, D, C. Besarnya 70 derajat. Coba kita jumlahkan. 110 ditambah 70 sama dengan 180. Sekarang kita coba rubah sudut ABC dan sudut ADC. Misalkan ABC kita buat 100. Ternyata sudut ADC juga bernilai 80. Jadi sudut B ditambah sudut D sama dengan 180. Atau pada segi empat tali busur, sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180. Sekarang kita cek pada sudut BAD dan sudut BCD. Kita ukur sudut A 74 derajat dan kita ukur sudut C. Ternyata 106 derajat. 74 derajat ditambah 106 derajat jumlahnya juga 180 derajat. Jadi terbukti pada segi empat tali busur, sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya 180. Kita rubah coba ini. Sudut A 70 derajat, maka di hadapannya sudut C sama dengan 110 derajat. Untuk memahami segi empat tali busur, mari kita berlatih soal. Contoh soal yang pertama. Pada gambar di samping, ABCD adalah segi empat tali busur. Sudut BAD 36 derajat dan sudut ABC 82 derajat. Tentukan besar sudut ADC ini dan besar sudut BCD. Mari kita jawab. Yang pertama, besar sudut ADC. Ini jelas sudut ADC berhadapan dengan 82 derajat. Jadi 82 derajat ditambah sudut ADC jumlahnya harus 180 derajat. Dengan kata lain, untuk mencari sudut ADC maka 180 dikurangi 82. Karena pada segi empat tali busur, sudut yang saling berhadapan jumlahnya harus 180. Maka sudut ADC adalah 98 derajat. Kita tulis di sini, ADC 98 derajat. Kemudian besar sudut BCD. Ini ya, BCD berhadapan dengan sudut A. Pada segi empat tali busur, sudut yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 36 derajat.
sama dengan 144 derajat. Kita tulis di sini. Sudut C atau sudut BCD 144 derajat. Soal yang kedua. Perhatikan gambar. Hitunglah nilai P ditambah 2Q. Berarti kita disuruh menghitung berapa sudut P, berapa sudut Q, kemudian nilai P ditambah 2Q berapa. Mari kita bahas. Ini sudut lurus adalah 180 derajat. Karena di sebelah kanan ini 85, maka yang di sebelah kiri ini 95 derajat. Jumlahnya 180 derajat. Kemudian ini kita cari sudut P. Sudut yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180. Maka itu sudut P sama dengan 180 dikurangi ini yang berhadapan 95 derajat. Jadi P sama dengan 180 dikurangi 95. Karena sudut P berhadapan dengan 95 derajat. Isinya 85 derajat. Jadi P 85 derajat. Kemudian kita cari Q. Perhatikan juga setengah lingkaran. Sudut lurus 180 derajat. Karena yang bawah ini 115 derajat, maka yang atas 65 derajat. Jumlahnya 180 derajat. Sekarang kita cari sudut Q. Pada segi 4 tali busur, sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180. Perhatikan, Q berhadapan dengan 65 derajat. Jadi untuk mencari Q sama dengan 180 dikurangi 65. Sama dengan 115 derajat. Jadi sudut Q ini ketemunya 115 derajat. Kita tinggal menghitung berapa nilai P ditambah 2Q. P ditambah 2Q, P-nya 85, kita masukkan, ditambah 2Q, Q-nya 115. Kita hitung, 85 derajat tetap, 2 dikali 115 sama dengan 230. Kita jumlahkan, 85 derajat, ditambah 230 derajat. Isinya adalah 315 derajat. Soal yang ketiga. Perhatikan gambar. Tentukan A nilai X, B nilai Y. Yang pertama kita mencari nilai X. Perhatikan 3X. 3X berhadapan dengan 120 derajat. Pada segi 4 tali busur, sudut yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180. Kita tulis 3X ditambah 120 sama dengan 180 derajat. Sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180. Kita selesaikan. Berarti 3X sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. 3X sama dengan 60 derajat, maka X sama dengan kanan dibagi kiri. 60 derajat dibagi 3 sama dengan 20 derajat. Kemudian kita mencari berapa nilai Y. 4Y berhadapan dengan 60 derajat. Maka 4Y ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kita selesaikan. 4Y sama dengan 180 dikurangi 60. Berarti 4Y sama dengan 180 dikurangi 60, 120. Jadi Y sama dengan kanan dibagi kiri. 120 derajat dibagi 4. Sama dengan 30 derajat. Jadi adik-adik sudah ketemu
X nilainya 20 derajat, dan Y nilainya adalah 30 derajat. Contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar. Tentukan nilai X. Pada kasus ini, anak-anak biasanya salah mengerjakan soal bahwa ACBO dianggap segi 4 tali busur. Padahal ACBO ini bukan segi 4 tali busur karena O tidak berada pada lingkaran. Jadi untuk mengerjakan nomor 4 ini menggunakan sudut pusat dan sudut keliling. ACB adalah sudut keliling dan AOB adalah sudut pusat. Jadi untuk mengerjakan ini kita menggunakan sudut keliling dan sudut pusat. ACB sudut keliling, pusatnya adalah refleks dari O. Saya ulangi, ACB adalah sudut keliling, menghadap busur yang sama, maka sudut pusatnya adalah AOB yang refleks ini, yang saya beri tanda merah. Jadi sudut refleksnya adalah 210 derajat. Karena AOB yang bawah ini 150 derajat, maka sudut refleks yang atas 210 derajat. Jadi ACB sudut keliling nilainya adalah setengah dari sudut pusat, yaitu 210 derajat. Kita hitung. Setengah dikali 210 derajat sama dengan 105 derajat. Jadi ACB nilainya 105 derajat. ACB adalah 2X plus 5. Kita selesaikan. 2X plus 5 nilainya tadi 105 derajat. Berarti 2X ditambah 5 sama dengan 105 derajat. 2X sama dengan 105. 5 pindah ke kanan menjadi min 5. Jadi 2X sama dengan 105 dikurangi 5 sama dengan 100. Ekuivalen X ya tinggal 100 dibagi 2 yaitu 50. Jadi adik-adik sudah ketemu X nilainya 50 derajat. Jangan lupa untuk melihat materi lengkap silakan klik kotak yang sebelah kiri dan video yang direkomendasikan klik kotak sebelah kanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.